Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bab 9 tentang pengurang dalam perpajakan. Di bab ini kita akan membahas jenis-jenis biaya atau pengeluaran yang bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung pajak terutang, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Yuk kita simak bersama penjelasannya agar kita bisa lebih memahami cara menghitung pajak secara benar dan adil. Kita masuk kepada poin yang pertama. Apa tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dapat sebagai pengurang biaya bagi perusahaan? Jelaskan. Tunjangan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat menjadi pengurang biaya operasional bagi perusahaan. Tunjangan pajak ini dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan dan bagi perusahaan dianggap sebagai beban gaji yang dapat dikurang dari penghasilan bruto. Syaratnya, tunjangan tersebut dicatat sebagai biaya di laporan keuangan diberikan dalam rangka menunjang kegiatan usaha. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, biaya apakah yang dapat sebagai pengurang penghasilan bagi orang pribadi? Bagi wajib pajak orang pribadi, beberapa biaya atau pengurangan yang dapat digunakan antara lain biaya jabatan untuk karyawan tetap maksimal 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya itu 6 juta per tahun. Iuran pensiunan yang dibayar sendiri, penghasilan tidak dikena pajak PTKP juga dianggap sebagai pengurang saat perhitungan PPh terutang. Biaya yang berkaitan dengan langsung dengan pekerjaan bebas atau usaha seperti bahan baku, sewa tempat, gaji pegawai, listrik, dan lain-lain. Serta ada juga bagi pedagang atau pekerja bebas. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga. Apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya, dan jelaskan. Ya, mulai tahun pajak 2022 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP, pemberian natura atau barang atau fasilitas kepada karyawan dapat dijadikan sebagai biaya pengurang oleh perusahaan dengan syarat tertentu. Contoh natura yang dapat dibebankan sebagai biaya itu makanan atau minuman di tempat kerja, fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, asuransi kesehatan non-tunai, biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Tapi natura bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan pekerja tetapi tidak dapat menjadi pengurang. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat. Kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan? Piutang tak tertagih dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, diakui sebagai biaya jika sudah dibukukan sebagai penghasilan sebelumnya, telah dilakukan upaya penagihan untuk piutang besar di atas 5 juta harus disertai bukti pelaporan ke pengadilan, surat kuasa, atau dokumen lainnya. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka piutang tidak tertagih dapat diakui sebagai kerugian atau beban dalam perhitungan perpajakan. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir, yang kelima. Sumbangan yang dikeluarkan melalui kas atau bank perusahaan, apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan? Secara umum, sumbangan atau donasi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena dianggap bukan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Namun ada pengecualian, sumbangan tertentu bisa diakui sebagai pengurang jika sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka pendidikan, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan, sumbangan ke lembaga keagamaan yang sah, semua harus melalui pihak yang ditunjuk pemerintah dan didukung bukti yang sah. Baiklah, semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman lebih memahami mengenai hukum pajak. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.